Oke, baik anak-anak. Ibu akan share screen mengenai materi tadi kita ini apa? Karena jaringan jadi terganggu sedikit. Ibu share screen dulu ya materinya. Iya, Ibu. Sudah kelihatan? Sudah, Bu. Ya. Untuk tidak bertanya-tanya di dalam kalian punya pikiran atau benak. Nah, apa virus itu? Tadi kalian sudah mengerjakan di LKPD, kalian sudah melihat gambar di awal. Virus itu merupakan partikel yang bersifat parasit obligat. Dia bersifat parasit obligat, jadi dia hanya dapat hidup jika dia menginfeksi inangnya. Yang berikut, virus itu bukan merupakan sel yang biasa disebut dengan aseluler. Yang ketiga, virus itu berukuran sangat renik, ukurannya berkisar 20-300 nanometer. Jadi virus ukurannya 100 kali lebih kecil dari bakteri. Jadi dia kecil sekali. Yang berikut, di dalam sel inang, virus menunjukkan makhluk hidup, sedangkan di luar sel menunjukkan ciri bukan makhluk hidup. Yang berikut, virus dia tidak virus dia dapat dikristalkan. Maksudnya virus tidak mati jika dikristalkan. Hanya saja ia tidak berfungsi dan tidak berkembang biak. Yang berikut lagi, virus itu hanya terdiri dari bungkus selubung protein yang disebut kapsid. Kapsid yang membungkus materi genetika. Materi genetikanya tadi di awal sudah disampaikan. Ada yang berupa DNA, ada yang berupa RNA. Nah, itu mengenai virus. Sekarang kita masuk ke sejarah virus. Sejarah virus, ada beberapa ahli yang melakukan penelitian atau percobaan mengenai virus. Yang pertama ada Adolf Meyer. Menurut Adolf Meyer itu, virus, dia melakukan percobaan pada daun tembakau. Jadi dia menemukan penyakit yang menyebabkan daun tembakau itu bercak-bercak. Dia menamakan itu yang disebabkan adalah virus. Ini adalah percobaannya. Bisa lihat? Halo, bisa lihat? Bisa, Ibu. Ya, yang kedua ada Martinus B. Jering yang melakukan eksperimen pada tahun 1897. Martinus ini seorang ilmuwan dari Belanda. Yang berikut ada Dmitri Ivanovsky, orang Rusia, yang melakukan penelitian atau melakukan percobaan tentang untuk mengetahui virus pada daun tembakau. Yang berikut ada Wendell Stanley. Ini mereka-mereka ini adalah para ilmuwan yang meneliti tentang virus. Berikut ini ciri-ciri virus. Dari tadi kita sudah bahas ciri-ciri virus. Ada beberapa. Yang pertama, virus hanya dapat hidup pada sel hidup atau bersifat parasit intraseluler obligat. Yang berikut, virus memiliki ukuran yang paling kecil dibandingkan dengan kelompok taksonomi lainnya. Yang ketiga, nama virus tergantung pada asam nukleat yang menyusun genomnya. Yang berikut lagi, virus tidak memiliki enzim metabolisme dan tidak memiliki ribosom ataupun perangkat organel sel lainnya. Yang berikut, tiap tipe virus hanya dapat menginfeksi beberapa inang tertentu. Yang berikut, virus tidak dikategorikan sel karena merupakan partikel penginfeksi yang terdiri asam nukleat yang terbungkus dalam lapisan pelindung. Kita lihat lagi yang berikut. Ini adalah ukuran virus. Ukuran virus tadi sudah disampaikan, Ibu sudah sampaikan, ukurannya berkisar 20-300 nanometer. Kecil sekali. Yang berikut, ini adalah perbandingan ukuran virus.
virus, dengan bakteri, dengan yang berikut lagi dengan sel eukariotik. Nah, ini kita masuk ke dalam struktur virus. Tadi sudah dikerjakan dalam diskusi kelompok kalian, struktur virus itu terdiri atas ada kepala, leher, dan ekor. Nah, ini kita melihat ada bentuk atau struktur virus bakteriofag. Yang pertama ada kepala. Kepala dari virus berisi DNA dan atau RNA, dan bagian luarnya diselubungi oleh kapsid. Satu unit protein yang menyusun kapsid disebut kapsomer. Yang kedua, kapsid. Kapsid itu sendiri adalah selubung yang berupa protein. Dia terdiri dari protein. Fungsi dari kapsid untuk memberi bentuk virus, sekaligus sebagai pelindung virus dari kondisi lingkungan yang merugikan virus. Makanya tadi ada bentuk virus yang diselubungi, ada yang tidak. Yang berikut, isi tubuh. Isi tubuh dari virus. Bagian isi tersusun atas asam inti, yakni DNA saja atau RNA. Bagian isi disebut sebagai virion. Nah, ini ada beberapa. Yang keempat, ekor. Ekor pada virus merupakan alat untuk menempel pada inangnya. Virus terdiri atas tubus. Tubuh bersumbat yang dilengkapi dengan benang serabut. Yang berikut kita lihat, ini adalah bentuk-bentuk dari virus. Ada virus berselubung atau virus berpelindung. Yang kedua ada virus kompleks. Ini tadi yang kalian kerjakan di LKPD, ini namanya virus kompleks. Yang berikut ada virus telanjang atau virus tidak berselubung. Nah, ini ada beragam bentuk dari tubuh virus. Ada bulat, batang, polihedris, dan seperti huruf T. Sekian, terima kasih. Mungkin dari penjelasan Ibu, ada yang belum paham? Kira-kira? Halo, selamat siang. Dari penjelasan Ibu tadi, ada yang belum paham? Paham, Ibu. Sudah, Bu. Regina? Sudah? Sudah, Ibu. Ya, Iya. baik. Kalian sudah mengerti atau sudah paham dari kegiatan kita pada saat kalian melakukan diskusi tadi sampai penjelasan Ibu. Sekarang Ibu minta satu orang untuk menyimpulkan dari hasil diskusi kalian tadi, dari penjelasan Ibu, apa yang telah kalian pelajari hari ini mengenai struktur dan ciri-ciri tubuh virus. Yulenska? Iya, Ibu. Saya, Bu. Ya, silakan. Berdasarkan hasil diskusi tadi, struktur tubuh virus itu terdiri atas kepala, leher, ekor, dan kemudian bentuknya ada yang kompleks atau berselubung dan yang tidak berselubung. Masih ada, Yulens? Iya, Ciri-cirinya? Bu. Ciri-cirinya, Yulens, untuk ciri-ciri? Untuk ciri-ciri virus terdiri atas 1. Virus itu merupakan jenis parasit obligat. 2. Virus dapat dikristalkan. 3. Virus merupakan makhluk hidup aseluler dengan ukuran 20 sampai 300 nanometer virus. Tidak seperti sel makhluk hidup yang terdiri dari inti sel, membran plasma, dan stoplasma. Virus hanya terdiri dari bungkus selubung, protein yang disebut kapsid, yang membungkus materi genetik. Ya, baik. Terima kasih. Kita tepuk tangan untuk Yulens yang sudah bisa menyimpulkan materi yang kalian dapat hari ini, baik dari strukturnya maupun ciri-cirinya. Baik anak-anak, Ibu hanya mau menguatkan sedikit. Struktur tubuh virus itu tadi, Ibu sudah jelaskan, itu terdiri dari kepala, leher, dan ekor. Kemudian ciri-cirinya sudah disampaikan Yulens tadi, Ibu hanya mau mempertegas lagi.
supaya kalian bisa ingat, strukturnya itu, ciri-cirinya itu, virus itu merupakan jenis parasit obligat. Kenapa namanya obligat? Karena dia hanya dapat hidup jika dia menginfeksi inangnya atau sel inangnya. Misalnya, virus corona. Virus corona itu dia bisa perbanyak diri kalau dia masuk menyerang kita punya tubuh. Jadi dia perbanyak di dalam kita punya tubuh. Sel inangnya dia itu kita punya tubuh. Bisa mengerti? Yang berikut, virus dapat dikristalkan. Maksudnya, virus tidak mati jika dikristalkan. Hanya saja ia tidak berfungsi dan berkembang biak. Dia tidak mati, dikristalkan. Yang berikut, virus merupakan makhluk hidup aseluler dengan ukuran sangat kecil, yaitu berkisar dari 20 sampai 300 nanometer. Jadi virus itu ukurannya 100 kali lebih kecil daripada bakteri. Kalian bayangkan, bakteri saja kita sudah anggap kecil, apalagi virus. Yang berikut, virus tidak seperti makhluk hidup yang terdiri dari ada sel-selnya. Kalau makhluk hidup kita ada sel-selnya, virus tidak. Tidak ada inti sel, tidak ada membran plasma dan sitoplasma. Yang berikut, virus hanya terdiri dari bungkus selubung protein yang disebut kapsid. Jadi kapsid itu fungsinya untuk membungkus materi genetika. Jadi virus hanya memiliki itu. Bisa mengerti ya? Bisa anak-anak? Bisa. Oke, baik. Ya, sebelum Ibu menutupi kegiatan pembelajaran kita hari ini, Ibu minta satu orang untuk merefleksikan atau semacam menilai kembali kegiatan kita selama dari awal sampai mau akhir pertemuan ini setelah menggunakan aplikasi Zoom ini atau pada saat kegiatan-kegiatan kita tadi. Mungkin Johan bisa bantu Ibu untuk merefleksikan kegiatan kita dari awal sampai akhir ini. Silakan Johan mungkin. Refleks saya, Bu, untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini sudah bagus Ya. dan menyenangkan, di mana kami bisa memahami penjelasan dari Ibu melalui media pembelajaran yang Ibu bagikan. Selain itu, kami bisa berdiskusi dengan teman-teman. Tapi ada sedikit kendala, yaitu jaringan ketika kami menggunakan aplikasi Zoom. Itu saja, Bu. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Johan yang sudah merefleksikan kegiatan kita dari awal sampai mau terakhir ini. Memang Ibu ini sudah ada rasa khawatir tadi ketika jaringan sudah mulai hilang muncul. Karena kalau kita menggunakan daring ini, kadang-kadang kendalanya di situ jaringan. Mungkin itu sebagai masukan atau sebagai bahan refleksi untuk Ibu untuk kegiatan pembelajaran kita di minggu yang akan datang. Baik, terima kasih Johan yang sudah mewakili teman-teman. Sebelum kita mengakhiri, mungkin Ibu minta satu orang lagi menyimpulkan semua kegiatan atau pembelajaran yang kita dapat, yang Ibu telah kasih kalian dari awal sampai akhir. Mungkin Regina atau Yulens bisa menyimpulkan kira-kira apa yang kalian dapat hari ini. Iya, Ibu. Silakan Regina. Menurut saya, kesimpulan dari materi yang kami dapat hari ini adalah kami belajar mengenai struktur tubuh virus yang terdiri atas kepala, leher, dan ekor. Kemudian ada juga ciri-ciri dari virus tersebut. Sekian, Ibu. Ya, baik. Terima kasih Regina yang sudah menyimpulkan materi yang kalian dapat hari ini. Jadi, Ibu sangat bersyukur kalian bisa memahami, bisa mengerti betul materi yang kalian dapat hari ini. Jadi, kalian hari ini telah mempelajari struktur tubuh virus dan ciri-ciri virus. Baik, terima kasih Regina, terima kasih anak-anak untuk waktu dan ini kesempatan yang kalian sudah berikan, sudah fokus untuk mengikuti kegiatan pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk mengetahui pemahaman kalian, Ibu akan memberi kalian soal post-test.
soalnya Ibu kirim ke ini linknya Ibu kirim ke grup WA, nanti kalian bisa mengisinya. Setelah kalian isi akan kalian kirim kembali ke Ibu. Bisa ya? Bisa, Ibu. Ya, oke baik. Untuk kegiatan pembelajaran kita minggu depan, kita akan belajar mengenai replikasi virus. Ibu minta kalian sebelum kita masuk kegiatan pembelajaran kita minggu depan, mungkin di rumah kalian bisa baca-baca, mencari informasi terlebih dahulu di internet atau di sumber belajar lainnya. Bisa? Bisa, Ibu. anak-anak? Ya, oke, baik. Terima kasih. Ibu pesan sedikit untuk kalian, jangan lupa selama masa pandemi ini selalu jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker jika keluar rumah. Yang berikut, jaga jarak. Yang berikut lagi, selalu cuci tangan. Ini menggunakan hand sanitizer supaya kita bisa terhindar dari wabah penyakit yang sedang melanda kita ini, yaitu wabah corona. Bisa? Halo? Bisa, Ibu. Oke, baik. Untuk menutupi seluruh kegiatan pembelajaran kita hari ini, Ibu akan memimpin kita dalam doa. Kita mengucap syukur karena telah dilindungi Tuhan selama kegiatan pembelajaran kita hari ini. Baik, sebelum menutup pembelajaran kita, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Anak-anak, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih anak-anak. Selamat siang, salam, Tuhan memberkati kita semua. Siang, Salam, Ibu. Ibu.